Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'utsin rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amsayna wa amsayal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa yakum bi'ajmain. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari ke-25. Semoga kita semua semakin diberikan upaya kesungguhan untuk terus mengejar banyak keberkahan di bulan Ramadan ini, di Ashrul Awakhir, di pekan 10 terakhir ini. Semoga semakin mendekati garis finish, semakin kita fokus, semakin kita mengencangkan kesabaran dan kesyukuran kita, karena kita masih bisa melalui Ramadan ini dengan penuh kebaikan insyaallah. Di antara pintu gerbang kebaikan di bulan Ramadan dan banyaknya kebaikan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, Allah memberikan banyak pahala sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. Dia bersabda, "Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang melaksanakan ibadah pada Lailatul Qadar dengan penuh iman dan perhitungan akan besarnya pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh keselamatan hingga fajar terbit. Ada beberapa keistimewaan dalam surat Al-Qadar tadi. Yang pertama, ini adalah malam diturunkan Al-Quran. Artinya malam pertama penurunan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana diungkapkan oleh Sya'bi. Ibnu Abbas berkata, proses penurunan wahyu oleh Jibril dalam suatu malam secara sekaligus, jumlah wahidah dalam Lailatul Qadar, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ya. Kemudian ke Baitul Izzah, kemudian Jibril menurunkannya secara bertahap, terpisah-pisah dalam 23 tahun. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Dan apakah yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar? Ini menunjukkan betapa tingginya nilai malam tersebut, karena menunjukkan ketinggian nilainya berada di luar jangkauan pemahaman makhluk, sehingga makhluk tidak mengetahui hakikat nilainya yang mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang syarat dengan penuh keberkahan ini lebih baik dari 1000 bulan. Menurut salah satu pendapat, lebih baik daripada 83 tahun ditambah 4 bulan.
Pendapat lain menyebutkan gambaran 1000 bulan itu memiliki arti selama-lamanya, jami'ud dahr. Karena menurut kaidah penggunaan bahasa Arab, kata alaf 1000 menunjukkan batasan tertinggi dari segala sesuatu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yawaddu law yu'ammaru alfasanah. Di antara mereka kaum musyrikin itu berkeinginan agar tetap hidup sampai beribu-ribu tahun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Beribu-ribu tahun artinya dalam jangka waktu yang amat lama. Menurut pendapat lain, letak kelebihan Lailatul Qadar adalah Allah telah menentukan banyaknya kebaikan di malam ini yang tidak ada pada 1000 malam lainnya. Ya. Sebagaimana disebutkan, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun. Ya. Di malam itu para malaikat telah turun dan ar-ruh dengan izin dari Rabb mereka untuk mengurus segala urusan. Kata ar-ruh dalam ayat itu adalah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Dan penyebutan kata ruh setelah malaikat dengan konjungsi waw ataf menunjukkan keterkaitan antara yang umum dan yang khusus untuk menunjukkan sisi kemuliaan malam ini. Makna ayat menurut pendapat Ibnu Katsir adalah pada waktu itu kerap kali turun dari langit bersama turunnya keberkahan dan rahmat. Sebagaimana mereka akan turun tak kala bacaan ayat Al-Quran dilantunkan, datang memenuhi majelis zikir dan merentangkan sayap mereka untuk menangi para penuntut ilmu yang ikhlas, bisiditkin menuntut ilmu sebagai tanda penghargaan baginya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan tentang malaikat turun dari langit. Beliau berpendapat mereka turun ke dunia, ikut mengaminkan, ikut mendoakan seseorang yang mohon dalam doanya sampai waktu fajar terbit. Menurut Ad-Dahhak, Allah tidak akan menakdirkan pada malam itu kecuali keselamatan. Adapun pada malam-malam lain, Allah telah menetapkan berbagai ujian tapi juga keselamatan. Menurut Imam Mujahid, bahwa malam itu adalah malam yang berisi keselamatan, sehingga setan tidak bisa menimbulkan pengaruh buruk di dalamnya atau berbuat sesuatu yang mencelakakan. Banyak pendapat yang menyebutkan berbagai macam tanggal, tapi secara kesimpulannya adalah di 10 malam terakhir ini sangat bisa terbuka lebar malam itu turun. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang menegaskan, Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada 10 hari akhir Ramadan. Karena Rasulullah SAW yujawiru fil ashir awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW biasa bertikaf pada 10 hari akhir Ramadan dan bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari akhir Ramadan. Jelasnya secara bisa disimpulkan banyak keberkahan pada malam Lailatul Qadar, dan bagaimana kita semua semoga diberikan upaya, karunia dan kesungguhan untuk berupaya beribadah dengan giat di seluruh malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana ada doa yang biasa kita dengar, ya. Semoga kita semua hafal dan bisa memaknai doa itu dengan sebaik-baik pemaknaan. Doa yang paling utama di malam Lailatul Qadar adalah sebagaimana doa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, beritahukanlah kepadaku jika aku merasakan telah menemukan Lailatul Qadar, apa yang kubaca pada waktu itu. Rasulullah bersabda, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afafa fu'anni. Wahai Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf, menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku.
Hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Menurut At-Tirmizi ini adalah hadis hasan sahih. Menurut Al-Hakim sahih. Menurut Imam Bukhari wa Muslim. Allahumma innaka afuwun tuhibbun afwa fa'fu anna. Ya'fu ya ghafur. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai pemaafan, maka maafkanlah kami. Wahai yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun. Wassallallahu wasallim wa barik ala khatimil anbiya wal mursalin wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.